Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kali ini kita akan membahas dengan tema inseminasi serta bayi tabung. Baik, salah satu inovasi di bidang biologi untuk mengatasi sebuah kemandulan, yaitu dengan menggunakan sering disebut dengan kawin silang, atau bahasa kerennya adalah inseminasi. Sekali lagi, kawin silang atau inseminasi, yang mana hal ini tidak jauh berbeda dengan bayi tabung, tapi tetap ada perbedaannya. Di Indonesia memang inseminasi ini diciptakan untuk mengatasi masalah pembuahan atau perkawinan pada level hewan, yakni hewan ternak semisal ayam lokal, sapi, kerbau, kambing, dan sebagainya. Tentu dengan tujuan untuk menghindarkan punahnya sebuah unggas lokal, serta untuk menghasilkan bibit-bibit unggul pada hewan ternak. Dengan inseminasi ini tentu hasilnya sangat memuaskan. Ya, tekniknya pun dengan memasukkan sebuah sperma ke dalam organ reproduksi wanita menggunakan alat bantu tertentu. Nah, maka inseminasi ini juga dikembangkan pada level manusia, atau yang sering kita dengar dengan sebuah istilah kawin suntik. Jadi pembuahan secara klinis yang dilakukan pada wanita dengan cara memasukkan sperma laki-laki dalam rahimnya melalui pertolongan dokter. Inilah yang namanya inseminasi. Meskipun memiliki tujuan yang hampir sama, yaitu menangani sebuah masalah kemandulan, secara teknis inseminasi ini dengan bayi tabung memiliki perbedaan, tentu perbedaan yang sangat signifikan. Kita tahu bahwa bayi tabung merupakan teknik pembuahan antara sperma suami dan sel telur istri yang masing-masing diambil kemudian disatukan di luar kandungan sebagai lawan di dalam kandungannya, tentu seperti umumnya. Nah, di luar kandungan ini menggunakan tabung khusus untuk menampung kedua hasil pembuahan tadi antara sperma dan sel telur. Setelah beberapa hari, hasil pembuahan yang berupa embrio atau zigot itu dipindahkan ke dalam rahim. Sedangkan teknik inseminasi ini tentu relatif lebih sederhana, yaitu dengan cara mengambil sperma suami kemudian disuntikan ke dalam rahim istri, sehingga terjadi pembuahan hingga kehamilan. Kita lanjut. Dalam proses pembuahan di luar rahim, pada manusia perlu menyediakan sel telur dan sperma seperti bayi tabung tadi ya. Jika saat ovulasi, ya bahasa reproduksi kimia mungkin bebasnya sel telur dalam kandungan telur ini, saat ovulasi terdapat sel-sel yang masak
maka sel telur itu dihisap dengan sejenis jarum suntik melalui sayatan pada perut, kemudian ditaruh dalam suatu tabung kimia dan disimpan di laboratorium yang diberi suhu layaknya suhu badan seorang wanita. Akhirnya wanita itu dengan sendirinya dapat memperoleh kehamilan. Nah, ini pembuahan di luar rahim. Sedangkan inseminasi tentu pada manusia ya, itu dilakukan dengan membeli sperma ya, umumnya membeli sperma di bank sperma atau disebut biasanya bank ayah. Kalau tadi bayi tabung, sekarang ke inseminasi, jadi penyuntikan. Nah, ini dari mana spermanya? Ini dengan cara bisa membeli, misalkan di bank sperma, atau mungkin tidak membeli dari suaminya. Tentu dengan tujuan menolong pasangan yang mandul. Dengan program inseminasi ini, sekali lagi tadi di antaranya tujuannya menolong pasangan yang mandul, untuk menciptakan manusia yang jenius tentunya ya, dan ideal sesuai dengan yang diinginkan. Ini kalau membeli, atau mungkin yang mandul laki-laki sehingga beli sperma yang bagus, yang jenius. Atau sebagai alternatif bagi wanita yang mendapatkan buah hati tanpa mau menikah. Mungkin ini ada di sebuah daerah tertentu mungkin ya. Dan ini bisa jadi nanti dengan kemajuan zaman, artinya pola pikir hidup yang tentu nggak seperti sekarang, nggak ingin menikah tapi pengen dambaan, nanti melakukan sebuah inseminasi. Fenomena yang mutakhir ini tentu tidak lepas dari kajian para ulama. Seperti Yusuf Al-Qaradawi berpendapat bahwa hal tersebut haram apabila pencangkokannya ya, seperti kawin suntik tadi, bukan dari sperma suami ya ini. Jadi beli sperma di bank sperma atau bank ayah. Sementara itu menurut Mahmud Salut, penghamilan buatan adalah sebuah pelanggaran yang tercela dan dosa besar yang setara dengan zina, karena memasukkan sperma selain suami ke dalam rahim perempuan tanpa ada hubungan nikah secara syar'i. Sebaliknya mereka berkomentar bahwa sebuah proses tadi yang namanya inseminasi dengan sperma suami sendiri tidak dapat menimbulkan masalah, tidak masalah pada semua aspeknya. Berbeda jika dari sperma beli atau donor ya, tentu bukan suaminya, yang ini akan menimbulkan banyak masalah. Apa? Di antaranya adalah masalah nasab, karena itu bukan sperma suaminya. Nah, hal ini memunculkan sebuah komentar-komentar para ulama seperti tadi, yang juga diamini atau disetujui oleh Majelis Ulama Indonesia. Maka dari sebuah fenomena ini tadi, kita bisa mengetahui yang pertama adalah kaitan masalah bayi tabung. Yang kedua adalah masalah inseminasi, yang tentunya kaitan masalah jual beli sperma. Yang pertama tadi masalah tabung, ini bisa kita pahami dan bisa ketahui dari pandangan syariat bahwasanya program bayi tabung ini hukumnya adalah haram ya. Program bayi tabung hukumnya haram, kecuali ada beberapa hal. Di antaranya adalah jika sperma ini diproses
milik suami istri. Kalau suami istri maka tidak haram, boleh. Dan tentu proses mengeluarkan sperma ini dikeluarkan dengan cara yang halal ya. Dikeluarkan dengan cara yang halal, misalkan dikeluarkan dengan cara tangan istrinya ya. Tangan istrinya, bukan tangan orang lain atau tangannya sendiri. Atau bisa juga dengan ikhtilam, mimpi basah. Nah ini berarti prosesnya boleh. Kemudian bisa tidak haram program bayi tabung dengan catatan dimasukkan ke dalam rahim istri, bukan wanita lain. Jadi ketika sperma laki-laki ini dikeluarkan secara legal, dikeluarkan oleh istrinya atau mungkin dari mimpi basah, tetapi dimasukkan ke istri orang lain lah, dimasukkan ke rahimnya wanita lain bukan istrinya, maka juga haram, nggak boleh ya. Ini jadi sekali lagi program bayi tabung ini haram, kecuali artinya boleh bayi tabung ini jika yang pertama adalah sperma ini milik suami istri ya, suami istri yang sah. Kemudian proses keluarnya atau mengeluarkan itu secara sah, secara syar'i. Artinya misalkan seorang laki-laki sperma ini dikeluarkan dengan cara mimpi basah atau onani dengan tangan istrinya. Nah, ini catatannya boleh. Dan juga yang kedua adalah dimasukkan ke rahim istrinya ya, bukan wanita lain atau bukan istri orang lain. Nah, ini catatan untuk bayi tabung. Kemudian untuk inseminasi ini tentu kaitan masalah dari mana sperma tadi. Kalau dari orang lain bukan suami, jelas tentu ini juga diharamkan. Ini sedangkan kaitan jual beli ini bagaimana? Kita tahu bahwa jual beli ini terlegitimasi oleh syariat. Jika yang pertama adalah benda yang diperjualbelikan itu benda yang suci. Yang kedua oleh syarat diperbolehkan ya. Benda itu diperbolehkan oleh syarat untuk dimanfaatkan atau digunakan. Yang ketiga, kedua belah pihak mempunyai hak kepemilikan. Nah ini, dan itu bisa kita pahami bahwa di antaranya adalah tidak diperbolehkannya menjual sesuatu jika sesuatu itu najis. Nah, seperti kotoran hewan. Yang kedua, tidak diperbolehkan menjual sesuatu yang kegunaannya dilarang syarak. Misal menjual alat-alat musik yang dilarang syarak, dan atau menjual sesuatu yang di luar hak kepemilikannya. Maka dari masalah tadi ya, hukum menjual sperma adalah tidak diperbolehkan. Karena ditinjau dari dua sisi. Yang pertama, manfaat benda tersebut tidak diperbolehkan syarak. Dan yang kedua, sperma tergolong sesuatu yang remeh sehingga tidak mempunyai nilai jual. Nah, tidak memiliki nilai jual. Maka hukum jual beli sperma manusia tidak diperbolehkan karena tidak termasuk kategori barang-barang yang mutakawam. Bahasa kitabnya adalah mutakawam, artinya tidak memiliki unsur mal atau tidak memiliki unsur mal dan manfaat yang diperbolehkan oleh syarak. Oke ya, itu tadi terkait masalah bayi tabung dan juga inseminasi. Semoga
bisa bermanfaat. Terima kasih. Ada kekeliruan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.